Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi, malam hari jam setengah 9 malam. Nah, pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api Anggrek. Kereta api Anggrek yang sebelumnya bernama Argo Bromo Anggrek, teman-teman. Jadi, semenjak kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur, ini mulai tanggal 9 Mei 2026, kereta api Argo Bromo Anggrek berganti nama menjadi Anggrek, menghilangkan nama Argo. Sangat disayangkan ya, padahal nama Argo itu dikenal dengan kereta api ngebut, kereta api kelas tinggi, tapi ini Argo Bromo Anggrek malah menghilangkan nama Argonya. Nah, pada perjalanan kali ini aku mau naik kereta api Anggrek, keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi malam jam 21.15. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini dia tiketku dengan nomor KA 3B, berangkat dari Surabaya Pasar Turi jam 21.15 dan tiba di Gambir nanti jam 5.00. Bisa teman-teman lihat, namanya sekarang Anggrek saja tanpa Argo Bromo, tanpa Argo. Padahal untuk waktu tempuhnya rangkaiannya masih sama, masih tetap menjadi perjalanan paling cepat dari Surabaya ke Jakarta, 7 jam 45 menit aja. Dan rangkaiannya pun masih sama, Stainless New Generation. Untuk keberangkatan Argo Bromo Anggrek, untuk keberangkatan Anggrek jam 21.15. Sekarang jam 20.47, kurang lebih 25 menit teman-teman. Terus langsung aja kita masuk. Nah, di stasiun Surabaya Pasar Turi ini tempat boardingan terpecah menjadi dua ya. Pintu keberangkatan satu ini merupakan khusus untuk kereta eksekutif atau luxury, seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, Pandalungan, Belambangan Express, Kumarang, itu dari sini. Sedangkan pintu 2 itu khusus kereta ekonomi ataupun kereta api lokal, seperti Erlangga, Kertajaya, kereta api lokal seperti Blora Sura, Arjonegoro, itu dari sana teman-teman. Dan karena aku naik Argo Bromo Anggrek, terus langsung aja kita boarding lewat sini. Terus kita boarding pakai face recognition. Udah masuk rangkaian nih guys. Oke teman-teman, ini dia rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek telah tersedia di jalur 1, baru aja dilansir nih, masih jalan mundur keretanya. Rangkaiannya sih masih sama teman-teman, pakai Stainless New Generation. Wow, penumpangnya rame cuy, gokil. Ini dia lokomotif dinas kereta api Anggrek kali ini. Pakai lokomotif CC206 1326 di Pondok YK Yogyakarta, merupakan CC206 batch pertama buatan tahun 2013 dengan nomor urut 26. Seperti ini. Lokomotifnya kelihatan kotor gitu ya. Kayaknya nih bekas stiker teman-teman yang dilepas dan membekas nih lem-lemnya. Dan di jalur Baduk ini masuk langsiran lokomotif CC206 1327. Loh, kakak adik teman-teman. 26 27 jajaran. Gokil, bisa pas banget gitu loh. Beda tipe juga. Kalau ini YK, kalau itu CPN Cipinang. Dan sama-sama pakai AC. 26 pakai AC, 27 juga pakai AC teman-teman. Entah ini lokomotifnya apa ini ya? Langsir. Sepertinya bakal masuk di Ipo. Oke teman-teman, sudah puas melihat lokomotifnya, mari kita berjalan ke tempat dudukku. Untuk susunan rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek ini membawa 8 eksekutif, 1 kereta makan, 1 pembangkit, dan 1 kereta kelas kompartemen suites. Nah, pada perjalanan kali ini aku naik di eksekutif 7. Jadi keretaku ini berada di rangkaian belakang teman-teman. Sambil berjalan ke rangkaian belakang, kita lihat rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek ya. Di sini rangkaiannya campur-campur teman-teman. Eksekutif 1 ini menggunakan rangkaian Anggreknya sendiri dengan livery garis warna pink dan buatan tahun 2023. Nah, sebelumnya di sini ini ada stiker tulisannya Argo Bromo Anggrek dengan gambar bunga anggrek. Sewaktu masih baru, masih fresh dari Inka teman-teman. Tapi sayang banget sekarang brandingnya bunga anggrek dan tulisan Argo Bromo Anggrek sudah dilepas teman-teman. Sehingga yang di tengah ini polosan. Sayang banget ya. Padahal kalau masih dipertahankan itu bakalan keren banget. Ada branding anggreknya gitu loh. Dan mari kita berjalan. Ini eksekutif 2. Beda nih guys. Beda liverynya. Yang itu kan garis warna pink, ini yang garis
warna magenta di kaca. Ini tahun buatan 2025, beda trainset guys. Deponya masih sama, depo SBI Surabaya Pasar Turi. Nah, kereta eksekutif yang modelan livery seperti ini di Surabaya Pasar Turi itu biasa digunakan di kereta api Gumarang yang sama-sama menggunakan rangkaian stainless new generation. Dan ini kalau nggak salah Argo Bromo Anggrek juga ada rangkaian cadangan. Satu rangkaian cadangan itu liverynya kayak gini teman-teman. Memang beda teman-teman. Makanya kalau rohlingan ini bakalan gado-gado liverynya. Tapi menurutku keren ya, sehingga agak bosen kalau ngelihat kereta. Karena liverynya ada macam-macam. Dan oh ya, untuk kursinya juga beda teman-teman. Warna kursi. Ini yang Argo Bromo Anggrek ya. Yang ori milik Anggrek, kursinya berwarna merah marun. Sedangkan kursi yang tahun 2025 seperti ini, warna abu-abu. Beda guys. Karena memang awalnya beda peruntukan ya. Nah, ini kebanyakan malah livery bukan Anggrek ini. Kebanyakan rangkaian cadangan atau Gumarang. Kita lihat ya sampai belakang ya. Loh, ini eksekutif 4. Ini ori milik Anggrek. Seperti ini guys, tahun 2023. Oke, ini eksekutif 5, livery luar warna gini dan kursi warna abu-abu. Tapi eksekutif 6, ini livery yang sama teman-teman, sama seperti eksekutif 5, tapi memiliki warna kursi yang beda. Warna kursi biru guys. Oh iya bener, ini milik Gumarang nih. Jadi pembeda antara eksekutif rangkaian full eksekutif dan eksekutif yang rangkaian campuran dibedain warna kursinya. Kalau yang warna biru ini berarti rangkaiannya Gumarang teman-teman. Eksekutif 6 Gumarang masuk ke Argo Bromo Anggrek. Dan eksekutif 7 yang aku naiki livery seperti ini, tapi entah cadangan Anggrek atau milik Gumarang. Loh alah, cadangan Gumarang guys, ternyata guys. Kursinya warna biru. Kali ini aku duduk di kursi nomor 4C. Mari kita masuk. Oke teman-teman, ini dia eksekutif 7 yang aku naiki bernomor K102528 di Pendu SBI Surabaya Pasar Turi. Sangat disayangkan, aku naik Anggrek kali ini menggunakan eksekutif cadangan kereta api Gumarang. Mengapa aku bisa tahu? Karena eksekutif yang aku naiki menggunakan kursi berwarna biru. Kursi warna biru itu merupakan kursi dari eksekutif transit campuran ekonomi dan eksekutif. Jadi warna biru ini mengikuti warna kursi ekonomi teman-teman, warna biru juga. Yang pakai rangkaian Gumarang eksekutif 6, 7, dan 8 teman-teman. Eksekutif 8 ini juga kursinya warna biru. Wah, ya meskipun nggak ada bedanya sih dari segi fasilitas, tapi bedanya cuma warna kursinya aja teman-teman. Kursi warna biru menandakan ini transit kelas campuran. Warna biru diambil dari kereta ekonomi. Sangat disayangkan naik Argo kasta tinggi tapi kursinya sama seperti ekonomi warnanya. Nah ini dia teman-teman nomornya K102528, merupakan kereta eksekutif buatan tahun 2025. Dan namanya itu loh Anggrek sudah berubah, bukan Argo Bromo Anggrek lagi. Anggrek tok tanpa Argo, sangat disayangkan cuy. Dan oh ya, kereta Anggrek ini juga membawa kompartemen switch ya. Dari arah Surabaya ke Gambir, posisi switch class ada di belakang. Nah itu dia, membawa satu guys. Di antara eksekutif 8 dan kereta pembangkit. Meskipun kereta ini sudah menghilangkan nama Argo, tapi tetap kereta ini menjadi kereta tercepat dari Surabaya ke Jakarta. Waktu tempuhnya paling cepat 7 jam 45 menit. Karena kereta api Anggrek ini berjalan maksimal 120 km per jam dan pemberhentiannya nggak banyak teman-teman. Cuma berhenti di stasiun Semarang, Tawang, Cirebon, langsung Gambir. Gokil kan? Bisa jalan kecepatan maksimal 120 km per jam karena seluruh rangkaian ini sudah memiliki tren Mach F. F artinya kecepatan maksimal 120 km per jam, 10 menggunakan bogi jenis K10, dan 45 artinya berat maksimal 45 ton. Full ngebut nih cuy, Surabaya Jakarta 7 jam.
Oke, sekarang jam 21.11. Kurang 4 menit lagi kereta api Anggrek berangkat dari Surabaya Pasar Turi. Kayaknya penumpangnya udah masuk semua nih teman-teman. Terus langsung saja kita masuk. Oke, pada pukul 21.15 tepat waktu kereta api Anggrek diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan kali ini full trip dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir ditempuh selama 7 jam 45 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Semarang Tawang, Cirebon, dan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir pada pukul 05.00. Untuk penumpang kereta api Anggrek saat itu tergolong ramai teman-teman. Hampir semua kursi minimal terisi 1 penumpang. Dan alhamdulillah selepas Surabaya Pasar Turi, kursi sampingku masih kosong. Ya semoga saja bisa kosong terus sampai Gambir. Dan oke teman-teman, baru saja kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Langsung ngebut cuy. Sangat disayangkan kereta api Argo Bromo Anggrek menghilangkan nama Argo ya. Padahal di rute yang sama ada kereta api Argo Anjasmoro. Kereta api tersebut merupakan kereta api bisa dibilang Argo jadi-jadian. Karena kereta api Argo Anjasmoro tersebut memiliki waktu tempuh yang lebih lama, pemberhentiannya lebih banyak, tapi diberi nama Argo. Sedangkan Argo Bromo Anggrek yang waktu tempuhnya lebih cepat, pemberhentiannya nggak banyak, ini malah menghilangkan Argo. Unik banget nih, kereta Surabaya Jakarta. Nah ini dia, sekarang kita berada di perjalanan, dan kalau dilihat di luar, ini kayaknya persiapan melintas stasiun Lamongan teman-teman. Perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek ini hanya berhenti di stasiun Semarang Tawang dan stasiun Cirebon teman-teman. Seperti stasiun Lamongan, Babat, Bojonegoro, Pekalongan, Brebes, itu nggak berhenti, melintas langsung. Gokil kan? Dan ini persiapan melintas stasiun Lamongan. Kita lihat ya. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Lamongan. Stasiunnya ada di sisi sebelah kiri. Kita baru saja berpapasan dengan suatu kereta api tuh. Nah, stasiun Lamongan lintas langsung jam 21.42. Gokil kan? Tadi berangkat Surabaya Pasar Turi jam 21.15. Perjalanan dari Surabaya Pasar Turi ke Lamongan berarti sekitar 25 menit aja teman-teman. Gokil cuy. Kita melintas di stasiun Lamongan nggak terlalu ngebut teman-teman. Kayaknya maksimalnya cuma 80 km per jam aja. Di sini kita sekarang berjalan sekitar 76 sampai 78. Nah ini kita melihat melintas di perlintasan jalan raya provinsi. Nah itu dia. Sayang banget perjalanan kali ini malam hari ya, jadi gak kelihatan teman-teman. Nah sebenarnya di kereta Stainless New Generation ada speedometer juga di setiap ujung depan dan belakang. Tapi saat ini kecepatannya nggak dinyalakan teman-teman. Nah itu ada KPH-nya aja, nggak ada kecepatannya berapa. Dengar-dengar nih, untuk tampilan kecepatan di rangkaian Stainless New Generation saat ini udah dihilangkan teman-teman. Semenjak kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur menghilangkan tampilan speedometer di rangkaian Stainless New Generation. Sangat disayangkan ya. Jadi agak kurang informatif nih di dalam kereta. Padahal kedepannya aku berharap KAI bisa menambah lagi informasi yang ada di dalam kereta. Pengennya sih kedepannya ada KAI Track yang dapat memantau posisi kereta secara real time oleh masyarakat umum. Selain itu aku juga berharap ada tampilan depan di depan lokomotif teman-teman. Tapi kalau gini ceritanya, kecepatan aja, speedometer aja sekarang udah dihilangkan dari rangkaian baru. Ya apalagi fasilitas-fasilitas yang aku sebutin tadi seperti kamera di depan loko itu kayaknya nggak bakalan terjadi teman-teman. Soalnya speedometer aja udah dihilangkan nih. Nah ini selepas Lamongan langsung ngebut lagi cuy. Berjalan sekitar 111 sampai 117 km per jam. Dan kecepatan di sini maksimalnya 120 km per jam. Langsung gaspol cuy. Di sini kita baru saja melintas langsung stasiun, entah stasiun apa ini. Stasiunnya ada di sisi sebelah kiri. Oke, selanjutnya mari kita review fasilitas yang ada di dalam kereta eksekutif kereta api Anggrek.
fasilitasnya nggak berubah ya sebelum dan sesudah berganti nama. Di sini menggunakan eksekutif stainless generation berkapasitas 50 penumpang, konfigurasi kursi 2 di kanan, 2 di kiri. Nah, di sini aku mendapatkan di kereta nomor K102528. Kereta ini merupakan milik kereta api Gumarang, yaitu menggunakan kursi berwarna biru. Untuk fasilitasnya sih sama aja teman-teman. Di depan ada kantong belakang kursi untuk menyimpan barang-barang, dan ada kantong plastik untuk menyimpan sampah. Lalu di samping ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop ataupun tablet, atau barang elektronik yang berdaya rendah. Lalu di bawah di depanku ini ada footrest yang bisa disetting mau tinggi apa rendah posisinya. Di situ ada tuas, tinggal dipencet aja. Nah, ini posisi rendah dan tinggal dipencet lagi, ini posisi atas. Demi kenyamanan bersama, kami mohon Bapak dan Ibu menempati tempat duduk yang sesuai tertera pada tiket. Jika Bapak dan Ibu memerlukan bantuan, silakan menghubungi nomor yang tertera pada layar kereta. Kami hadir dengan berbagai macam pilihan makanan dan minuman saja peminat kereta. Terima kasih. Oke, ini kita melintas langsung stasiun Babat. Melintas stasiun Babat jam 21.59. Dan di dalam kabin penumpang pas jam 10 ya, sesuai aturan di dalam kereta jam 10 dijadikan mode malam. Lampu di dalam kereta langsung mati, kelihatan redup, nyaman, dibuat untuk tidur. Oh iya, di sini kita juga mendapatkan fasilitas selimut gratis ya. Fasilitas selimut ini merupakan fasilitas selama perjalanan aja. Selimut ini tidak boleh dibawa pulang, dan nanti jika tiba di stasiun tujuan, tinggalkan saja di kursi atau nanti prama atau prami mengambil selimut ini. Wah, cocok banget kan? Perjalanan malam, lampu di dalam kereta redup, tambah selimut, cocok buat tidur. Ditambah lampu di bawah kursi yang berwarna kuning atau oranye ini menambah kesan mewah teman-teman. BTW di kursi juga ada meja lipat teman-teman. Kita coba ya. Tinggal ditarik aja. Meja lipat ada di masing-masing kursi. Seperti ini. Menurutku meja lipatnya agak terlalu lebar, tapi juga agak terlalu kecil. Pas saja yang dapat digunakan untuk makan atau bekerja menggunakan laptop. Seperti ini. Lalu kursi ini juga terdapat reclining seat, tinggal dipencet. Lalu kursi didorong ke belakang, maka kursi akan lebih rebah dan lebih nyaman. Telat kerekam guys. Baru saja kita melintas langsung stasiun Bojonegoro. Nah, ini dia kereta api yang dari Surabaya Pasar Turi ke Gambir teman-teman. Ada kereta api Sembrani. Ini waktu temunya 8 jam 30 menit, harganya 850.000. Kereta tanpa argo. Lalu anggrek, yang sebelumnya argo belum anggrek kini menjadi anggrek. Waktu tempuhnya lebih cepat, 7 jam 45 menit dengan harga yang murah guys. Unik juga ya, anggrek lebih murah dari Sembrani. Selisihnya lumayan, selisih 130.000. Dan yang anehnya lagi, nah yang bawah, Argo Anjasmoro, kereta api baru nih guys, kereta tambahan yang sekarang sudah reguler setiap hari berjalan. Argo Anjasmoro dengan nama Argo, tapi waktu tempuhnya lebih lama, jauh lebih lama ketimbang anggrek dan Sembrani. Argo Anjasmoro 9 jam 5 menit dengan harga 850.000 teman-teman. Harga sama seperti Sembrani, tapi waktu tempuhnya 35 menit lebih lama. Rangkaiannya sama aja sih. Argo Anjasmoro ini menggunakan rangkaian stainless generasi pertama seperti Sembrani. Kalau yang anggrek ini unik teman-teman. Rangkaian lebih baru, lebih nyaman, stainless generation, tapi harganya lebih murah, 720.000. Makanya ini penumpang kereta api anggrek full teman-teman. Sebenarnya kereta dari Surabaya paling murah itu kereta api Pandalungan teman-teman. Nah, ini Pandalungan dengan harga 665.000 eksekutif. Menggunakan rangkaian eksekutif stainless generasi pertama sama seperti kereta api Sembrani ataupun kereta api Argo Anjasmoro.
dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Semarang Tawang Station, where the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, pada pukul 00.14 terlambat 10 menit kereta api Anggrek telah tiba di stasiun Semarang Tawang. Pemberhentian pertama pada perjalanan kali ini. Pemberhentian pertama langsung Semarang, teman-teman. Di sini terdapat beberapa penumpang yang turun, tapi lebih banyak yang naik, teman-teman. Gokil. Naik kereta jam 12 malam dari Semarang Tawang. Kereta api Anggrek dijadwalnya berhenti di Semarang Tawang selama 5 menit, dimulai jam 00.04 sampai 00.09. Ini udah terlambat, teman-teman. Dan kereta api Anggrek berhenti di sini digunakan untuk bergantian kru ya. Bergantian masinis dan asisten masinis di Semarang Tawang dan juga pengisian air toilet di dalam kereta. Ada petugas yang naik ke atas kereta untuk mengisi air toilet supaya tidak habis. Nah, di sebelah kanan kereta, di sini tadi ada rangkaian, sekarang udah dilangsir. Tadi ada rangkaian apa? 1306, teman-teman. Antara Argo Merbabu atau Argo Sindoro deh. Tapi kayaknya sudah dilangsir. Menyisakan rangkaian kereta api Kamandaka dari Semarang Tawang tujuan akhir Cilacap. Di sebelahnya lagi ada lokomotif langsir CC201 dan rangkaian cadangan milik Dipo Semarang Poncol. Nah, ada kereta makan modifikasi tuh. Modifikasi ala New Generation dengan livery berwarna hijau toska, lalu ada eksekutif kaca lebar seperti ini. Pemberhentian selanjutnya setelah stasiun Semarang Tawang adalah stasiun Cirebon. Nah, dari Semarang ke Cirebon ini waktu tempuhnya cuma 2,5 jam, teman-teman. Nanti kita dijadwalkan tiba di Cirebon jam 02.29. Rangkaian Stainless New Generation ini semua pintunya sudah otomatis menggunakan tombol ya. Mulai dari pintu eksterior, pintu bordes, dan pintu ke dalam kabin penumpang sudah menggunakan tombol otomatis seperti ini. Kita coba ya. Nah, dan juga sudah menggunakan sambungan akordeon. Sambungan ini lebih tertutup sehingga kalau hujan air tidak masuk dan lebih kedap suara juga, teman-teman. Oh, ini ada langsiran, guys. Channel 1 8329. Langsir apa ini? Dan ini Argo Bromo Anggrek berangkat ya. Nah, ini otomatis menutup sendiri ketika berangkat. Nah, ini tombolnya menyala warna hijau yang artinya pintu bisa dioperasikan buka atau tutup. Kalau tombol ini mati, nah pintu tidak bisa dioperasikan, tidak bisa dibuka maupun tidak bisa ditutup, teman-teman. Dan seperti ini toiletnya. Jadi untuk toilet kereta Stainless New Generation ini hanya ada di satu sisi, depan aja atau belakang aja. Dan toiletnya ini berjejeran dan dibedakan antara toilet pria dan toilet wanita. Toilet pria ditandai dengan warna biru dan toilet wanita ditandai dengan warna pink. Fasilitasnya sama aja sih. Ini toilet pria menggunakan WC duduk, ada wastafel berfungsi dengan baik, ada foot washer untuk berwudu atau cuci kaki. Toiletnya bersih, nggak bau yang aneh-aneh. Oke, 00.20 berangkat stasiun Semarang Tawang. Oke, saat ini kita melintas langsung stasiun Semarang Poncol. Stasiun ini merupakan stasiun khusus kereta ekonomi ya. Seperti Erlangga, Kaligung, Tawang Jaya. Itu dari sini, teman-teman, Semarang Poncol. Ada lokomotif ini. Kaligung nih sepertinya, guys. Oh iya benar. Eksekutif bawah 3 dan belakangnya ada ekonomi ini. Kereta api Kaligung. Oke, selepas stasiun Semarang Tawang, aku coba ke kereta makan untuk beli makanan.
Untuk kereta makan terletak di antara eksekutif 4 dan eksekutif 5. Dan seperti ini kondisi di dalam kabin penumpang teman-teman. Lampu mode malam dan banyak orang tidur. Ya semoga saja karena banyak yang tidur kereta makannya sepi ya, gak ramai penumpang. Eksekutif 5. Nah di depan langsung kereta makan teman-teman. Menu nasi tinggal apa aja? Untuk nasinya kita ada nasi sei sapi, ada nasi ayam geprek, sama nasi dari Solaria, ada ayam teriyaki. Ayam teriyaki, Solaria. Teriyaki. Ya. Ada tambahan lain? Minumnya air mineral ada? Litra? Iya. Ada. Oke teman-teman, seperti ini interior kereta makan kereta api Anggrek bernomor M10254. Nah di kereta makan ini aku beli makan teman-teman, sekalian upload video ini di depan. Karena kalau di tempat duduk eksekutif gak enak sama orang sekitar teman-teman. Karena di sana kan udah gelap semua ya. Ini ada layar laptop yang terang sendiri agak mengganggu. Nah sebenarnya tadi aku nanya ada beberapa pilihan. Ada nasi sei sapi, nasi ayam geprek, dan Solaria nasi ayam teriyaki. Sebenarnya aku tertarik beli sei sapi yang udah terkenal enak. Tapi karena aku denger nasi ayam teriyaki dari Solaria yang jarang aku dengar ada di kereta, jadi aku beli ini teman-teman. Isinya seperti ini, ada ayam teriyaki lumayan banyak, lalu ada nasi, ada salad beserta mayonaise lumayan banyak teman-teman porsinya. Saladnya banyak, porsi ayamnya juga banyak. Lalu di sini juga mendapatkan alat makan berupa sendok, tisu, dan saus sambal. Untuk harganya ini 50.000 teman-teman. Ditambah aku beli air mineral ini 9.000, total 59.000. Ya untuk harga makanan Solaria di dalam kereta menurutku oke-oke aja teman-teman, karena harga Solaria sendiri udah agak tinggi ya. Stasiun berikutnya Cirebon. Next station Cirebon. Penumpang rangkaian kereta api Anggrek siap datang setelah proses naik pelanggan telah selesai. Pastikan kepada pelanggan tujuan stasiun Cirebon telah mempersiapkan diri. Semoga kereta mengalami keterlambatan, rangkaian kereta tidak menunggu waktu. Oke, pada pukul 02.36 terlambat 8 menit, kereta api Anggrek telah tiba di stasiun Cirebon. Berhenti stasiun Cirebon terlambat 8 menit. Harusnya kita berhenti di sini 02.28 dan jadwalnya berhenti di sini sekitar 3 menit aja. Mulai jam 02.28 sampai 02.31 teman-teman. Dan di jalur 1 ada kereta teman-teman 206 1368 di Medan Cirebon, dan di sebelah juga ada kereta api berhenti nih. Apa ini? Oh, Tawang Jaya Premium guys. Tawang Jaya Premium dari stasiun Pasar Senen tujuan Semarang Tawang. Oh, ini merupakan kereta api paling malam dari Jakarta teman-teman. Berangkat Pasar Senen kalau nggak salah jam 23.50 nih. Oke, pada pukul 02.39 terlambat 8 menit, kereta api Anggrek diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Setelah stasiun Cirebon,
Pemberhentian selanjutnya adalah tujuan akhir Stasiun Gambir. Nah, karena udah ngantuk banget, selepas Cirebon aku ketiduran temen-temen. Dan bangun-bangun, lampu di dalam kereta sudah dinyalakan dan posisinya udah di antara Stasiun Bekasi dan Stasiun Jatinegara. Terima kasih telah menggunakan PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oke, tiba di Stasiun Gambir jam 5.04, terlambat 4 menit. Di jalur 4 ada kereta api apa ini? Eksekutif Lawas, tambahan Gambir Jogja. Gokil. Oke, ada KRL Mingka. KRL Bogor Jakarta Kota. Nah, ini dia teman-teman, rangkaian kereta api anggrek seperti ini. Ini kan kereta yang livery normal ya, ada di kereta-kereta lain. Kita coba ke depan, livery anggrek. Dalam satu rangkaian yang livery anggrek cuma 2 teman-teman, eksekutif 1 dan eksekutif 4. Sisanya livery kayak gini. Nah, ini dia. Jadi beda livery ini, beda trainset dan beda tahun pembuatan. Ini tahun 2023, livery anggrek. Dan yang livery kayak gini tahun 2025. Warna kursi abu-abu. Dan ini dia di belakangku kereta api anggrek. Kereta api anggrek tiba di Stasiun Gambir jam 5.04, terlambat 4 menit. Kereta api anggrek ini terlambat mulai sekitaran Surabaya sampai Semarang, teman-teman. Tadi tiba di Semarang aja terlambat 10 menit. Ini dia, sayang banget ya, kereta api Argo Bromo Anggrek berubah nama menjadi Anggrek. Padahal nama Argo itu sudah dari awal kereta ini diluncurkan, yaitu pada tahun 1995. Waktu itu namanya Argo Bromo dengan rangkaian eksekutif tahun 1995. Nah, lalu Argo Bromo berubah rangkaian menjadi eksekutif gendut. Ciri khasnya yaitu tahun 1997. Dan berubah nama menjadi Argo Bromo Anggrek tahun 1997 tersebut, teman-teman. Memang branding Argo sudah sejak dahulu. Argo sendiri diambil dari nama Sansekerta, yaitu gunung. Makanya nama kereta api Argo biasanya di belakangnya ada nama gunung, teman-teman, seperti Argo Wilis, Argo Lawu, Argo Bromo. Nah, ada kereta api masuk nih. Argo Merbabu 061522. Tujuan Semarang Tawang pakai eksekutif New Image. Oke, lanjut. Nah, namun rangkaian eksekutif gendut tersebut akhirnya tidak bisa dipakai jarak jauh ya. Tidak bisa dipakai Argo Bromo Anggrek lagi, dan bahkan sekarang rangkaian gendut tersebut sudah konservasi, sudah tidak dipakai lagi. Sekarang Argo Bromo Anggrek memakai rangkaian eksekutif stainless new generation yang sama seperti kereta-kereta lainnya yang menggunakan eksekutif stainless new generation. Tidak ada bedanya, teman-teman. Dan sekarang malah Argo Bromo Anggrek menghilangkan nama Argonya. Bahkan Argo Bromo itu dihilangkan menjadi Anggrek saja. Sangat disayangkan. Padahal menurutku Argo Bromo itu nama legend ya. Nama dari dulu, guys, tahun 90-an. Nah, sekarang namanya jadi Anggrek saja. Namun sayang banget, sebelumnya di kereta ini ada livery gambar anggrek. Sekarang udah dilepas jadi polosan.
Seandainya masih ada gambar anggreknya, bakal mantep, bakal cocok dengan namanya, teman-teman. Dan oke teman-teman, di sini aku menunggu keberangkatan rangkaian anggrek ke Depo Jakarta Kota. Tapi entah nih kok masih belum berangkat sampai sekarang. Dan kayaknya aku nggak bisa menunggu lama, menunggu rangkaian anggrek berangkat. Jadi untuk video tripnya aku akhiri di sini. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.